selamat pagi. Wah, senang sekali ya bisa bertemu lagi di Komisi Anak Sekolah Minggu. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Wah, pasti pada sukacita ya semuanya ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu baik sama kita. Nah, kalau baik sama kita, buktinya apa loh, She? Saya kasih salah satu contohnya ya. Coba. Kita masih bisa berdetak jantungnya, itu bukti dari kemurahan Tuhan. Nah, kita masih bisa bernafas, itu juga bukti kemurahan Tuhan. Lalu kepandaian kita, kesehatan kita, kita diberi keluarga, itu semua bukti kemurahan Tuhan. Nah, semua itu menyatakan bahwa Tuhan itu baik sama kita. God is so good. Yuk anak-anak, kita pujikan lagu ini ya, God is so good. Yuk, dengan penuh sukacita kita akan memujikan lagu ini. Ya, kita pujikan ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayers. Dengan bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan yang baik, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Tuhan itu juga sebagai pelindung kita. Nah, kalau sebagai pelindung, tugasnya apa ya kira-kira ya, ada yang tahu? Nah, sebagai pelindung itu Tuhan menjaga kita, melindungi kita dari mara bahaya. Nah, saya jadi ingat satu lagu ini. Tapi ini lagu Mandarin, pasti anak-anak sudah belajar ya beberapa minggu yang lalu. Kira-kira ada yang bisa menebak enggak ya? Kalau bahasa Inggrisnya, He is my protector. Nah, kalau bahasa Mandarinnya, Ta Hui Bao Huo. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini ya. 是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护。 时时刻刻保护我。
Nah, setelah kita memujikan lagu ini, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibicarakan pada hari ini, yaitu mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita pujikan lagunya ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus mau ngajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Yuk, tutup mata kita, lipatkan tangan, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap kami. Untuk kami sama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekalian, gimana kabar adik-adik sekalian? Waduh, sudah lama ya sepertinya Rasul Paulus nggak ketemu dengan teman-teman sekalian. Gimana teman-teman sekalian kabarnya, sekolahnya, dan berbagai macam hal yang dilakukan. Mungkin sudah ada yang sekolah tatap muka. Nah, gimana itu pengalamannya? Nah, adik-adik sekalian, di tengah-tengah segala sesuatunya, biarlah kita percaya Tuhan akan menolong kita, memimpin kita di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang takut dengan kondisi seperti ini? Waduh, kok kondisinya gelap sekali?
Ya adik-adik, ini kondisinya lagi gelap, mati lampu. Kita nggak bisa lihat apa-apa sama sekali. Kita nggak bisa lihat apa gitu ya. Siapa di sini yang takut sama kondisi gelap? Coba angkat tangannya. Waduh, Rasul Paulus juga nggak bisa lihat karena kondisinya lagi gelap adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kalau kondisinya gelap, waduh gelap begini nggak bisa lihat sana sini, kita itu bisa aja apa? Kesundul sama kursi, tempat tidur, pintu, meja. Nah, adik-adik bayangin kalau kondisi seperti ini, gelap seperti ini, kita nggak bisa lihat sana sini. Aduh, jadi sangat bingung, susah. Bayangin adik-adik sekalian kalau ada seseorang, papa, mama, yang bawa lilin atau senter ke kita. Maka kita akan bisa melihat. Atau mungkin tiba-tiba ada orang yang bawa senter atau bawa apa begitulah supaya kita bisa melangkah dengan jelas. Nah, kalau misalnya ada orang yang bawa semuanya itu ke kita, maka kita itu bisa berjalan dan kita bisa lihat, oh ini ada pintu, ini ada meja dan segala sesuatunya dengan baik. Lalu Rasul Paulus buka dulu ya lampunya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kondisinya begini, terang seperti ini, enak dong kita bisa lihat sana, lihat sini. Memang kalau di dalam kondisi gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kecuali kalau ada yang bantu pakai lilin, pakai senter untuk kita bisa lihat adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, di tengah-tengah kondisi yang gelap, kita itu sulit untuk percaya dan yakin untuk melangkah. Karena kondisinya gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar apa? Belajar percaya dan yakin untuk melangkah. Kalau ada terang yang menuntun kita, terang atau seseorang yang melangkah bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Bapak Abraham. Nah, adik-adik sekalian, sebelumnya kita akan baca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, Abraham taat. Nah, adik-adik sekalian, Rasul Paulus mau panggil dulu nih Bapak Abraham. Hari ini pas kebetulan Bapak Abraham mau datang, mau sharing sama kita. Karena hari ini kita akan belajar dari Bapak Abraham. Oke, Rasul Paulus panggil dulu ya. Dadah adik-adik, bentar ya. Jangan lari dari layar. Bentar ya. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan, saya Bapak Abraham. Nah, adik-adik sekalian, hari ini saya dipanggil sama Rasul Paulus untuk cerita sama adik-adik sekalian semua di sini. Adik-adik sekalian, pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah janji kepada saya. Pada waktu itu Tuhan berkata begini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, adik-adik sekalian, ketika itu saya memang belum punya keturunan. Dan ketika saya lihat janji itu, Tuhan berkata kepada saya, maka saya belajar percaya kepada Tuhan. Saya belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Tetapi adik-adik, seperti yang tadi saya bilang, bahwa aku, Abraham, dan juga istriku Sarah itu belum memiliki anak. Sarah istriku itu mandul. Dalam artian adik-adik, dia itu tidak bisa memiliki anak. Nah, adik-adik sekalian, melihat akan janji Tuhan itu, aku tetap percaya
percaya kepada Tuhan. Walaupun tahu kondisi dari istriku itu tidak bisa punya anak. Nah, adik-adik sekalian, pada suatu hari datanglah 3 orang kepada aku. Dia datang kepada aku, dan ketika aku lihat 3 orang itu, maka aku langsung datang menghampiri orang itu. Dan kemudian aku menjamu mereka, aku menyediakan kepada mereka roti, tepung, lembu, dan lain-lainnya buat mereka. Supaya mereka bisa makan dengan enak. Dan mereka pun memberikan sebuah informasi yang aneh. Menurut saya, ini informasi yang aneh. Dia berkata demikian, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, di tengah segala penantian yang panjang pada waktu itu aku tidak menyangka bahwa pada hari nanti aku akan mendapati anak. Ketika mendengar hal itu pun, aku melihat Sarah, waktu itu istriku, bercerita kepadaku bahwa ia tertawa. Kenapa? Karena dia itu tidak percaya bahwa akan mempunyai anak. Kenapa? Pada waktu itu kondisi kami begitu tua, adik-adik sekalian. Pada waktu itu kondisi kami begitu tua sehingga sangat sulit untuk kami mempunyai anak. Adik-adik sekalian, walaupun di tengah-tengah kondisi yang demikian, walaupun di tengah kondisi yang tidak bisa kami percaya waktu itu, ketika mendengar bahwa tahun depan kami akan memiliki anak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap beriman kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, benar saja tahun depan istriku hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Ishak. Yang berarti apa? Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Adik-adik sekalian, aku sangat senang sekali mendapatkan seorang anak. Tuhan menepati janjinya kepadaku. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu tidak pernah berubah. Aku mau terus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mewujudkannya melalui Ishak. Namun adik-adik, suatu hari Tuhan berkata kepadaku, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi itu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik sekalian, mendengar perkataan Tuhan itu, aku sangat terkejut. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Apa sih maunya Tuhan pada saat itu? Tuhan berjanji kepadaku dengan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Ketika aku sudah mendapati Ishak, anak yang aku kasihi ini, Tuhan minta aku untuk persembahkan itu sebagai sebuah korban bakaran. Tuhan, ini apa maksud Tuhan? Pada waktu itu aku memikirkannya seperti itu. Namun aku percaya, aku tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud yang indah. Aku pun tetap melaksanakannya. Aku mempersiapkan semuanya. Mulai dari kayu bakaran, perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian aku juga mengajak 2 bujangku untuk ikut berserta dengan aku. Juga Ishak, anakku yang kukasihi.
Setelah kami mempersiapkan semuanya, kami pun melakukan perjalanan menuju ke Gunung Moria. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, aku meminta 2 bujangku untuk tinggal di sini. Aku bersama dengan Ishak akan pergi ke atas Gunung Moria. Sambil berjalan setapak demi setapak, aku memikirkan, Tuhan, benarkah ini Ishak yang akan aku persembahkan kepada Tuhan? Hatiku sungguh tidak tenang pada saat itu. Karena aku harus mempersembahkan anakku yang kukasihi. Anak yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Aku hanya punya ini satu-satunya. Tapi aku tetap berjalan bersama dengan Ishak. Aku tetap menapaki semuanya dengan baik menuju ke Gunung Moria. Aku percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Adik-adik sekalian, ketika sampai di Moria itu, kemudian aku mengikat Ishak di sana. Kemudian aku menaruhnya di atas mezbah itu. Kemudian aku mengambil sebuah pisau dan hendak menyembelih anakku. Dan ketika itu aku mendengar malaikat Tuhan berkata kepadaku, jangan bunuh anak itu. Janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ketika malaikat Tuhan berkata kepadaku, kemudian Tuhan menunjuk bahwa tiba-tiba ada domba jantan. Dan Tuhan meminta untuk domba jantan itu dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Melihat akan semuanya itu, aku percaya dan aku semakin percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah di dalam kehidupanku. Tuhan punya maksud yang indah. Walaupun aku harus mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan itu, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan aku pun percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji, Dia yang akan menepati. Dan saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan saya. Percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Wah, aku sungguh bersuka cita dan hidupku pun aku mau terus percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, sekarang kayaknya saya harus pergi lihat domba-domba saya. Dan istri saya, Sarah, mencari aku. Nah, adik-adik sekalian, saya pergi dulu ya. Dadah adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, hari ini, tadi kita sudah sama-sama dengar kisah dari Bapak Abraham. Seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan sebagai apa? Menjadi apa kalau adik-adik tahu? Ada yang tahu Bapak Abraham itu dipanggil sebagai apa? Bapak orang beriman. Adik-adik sekalian, Bapak Abraham itu belajar beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Abraham itu tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang salah atau jahat. Walaupun adik-adik Bapak Abraham itu harus membawa Ishak pergi ke gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin Abraham pikir, ini kenapa Tuhan merencanakan hal seperti ini? Tetapi Abraham tahu dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Abraham. Dan dia belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan setiap kita ketika kita melihat akan Bapak Abraham? Kita melihat sebuah iman yang percaya kepada Tuhan
walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah berbagai macam hal yang ada, Abraham belajar taat dan beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang mau memiliki iman seperti Bapak Abraham dan melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang ada? Adik-adik sekalian, siapa yang mau belajar memiliki iman kepada Tuhan? Adik-adik sekalian, siapa yang mau belajar seperti Bapak Abraham, percaya dan taat kepada Tuhan? Angkat tanganmu. Nah, adik-adik sekalian, biarlah kehidupan kita, hati kita terus melihat kepada Tuhan. Walaupun di tengah banyak hal yang kita nggak ketahui, seperti waktu lalu kita menghadapi pandemi corona. Kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan habisnya. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak di dalam kehidupan setiap kita. Mari adik-adik sekalian, kita akan sama-sama ayat hafalan terlebih dahulu. Dari apa? Dari Ibrani 11 ayat 8a. Dari mana adik-adik sekalian? Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, Abraham taat. Kita ulangi sekali lagi. Karena iman, Abraham taat. Oke, kita akan sama-sama hafalin dulu yuk. Jangan lihat dulu ke layar atau tutup dulu matanya. Tutup dulu matanya. Tutup dulu matanya. Kita sama-sama hafalin ya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman, Abraham taat. Sudah bisa? Good, adik-adik sekalian. Karena iman, Abraham taat. Yuk adik-adik sekalian, kita bersama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sebuah kisah yang begitu indah dari Bapak Abraham. Kami mau belajar beriman dan percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Di tengah-tengah segala hal yang ada, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang ada, walaupun kami tidak bisa tahu apa yang akan terjadi seperti Bapak Abraham, tapi kami mau belajar percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami taat kepada Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang giliran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Nah, anak-anak bisa mengumpulkannya, persembahannya lewat amplop, dikumpulkan lalu kemudian suatu waktu bisa dikasihkan ke gereja atau bisa ditransfer lewat rekening yang tertera ya di layar. Nah, selain memberikan persembahan melalui uang, atau kita juga bisa memberikan persembahan melalui pujian, melalui suara kita. Nah, kita mau yuk menyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang burung-burung pipit pun Tuhan pelihara, bunga bakung pun Tuhan pelihara. Nah, kita mau pujikan sebuah lagu ini ya, Burung Pipit. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah anak-anak, kita mau mengatakan Yel-Yel Komisi Sekolah Anak dulu ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.